Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati an'ama alaina bitaufiqi wal hidayah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seluruh pemirsa televisi yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku hamba yang beriman, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat hidayat, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang berberkah ini, bulan yang penuh maghfirah ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai hamba yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa membaca salawat taslim untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai tauladan kita, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan mencontohi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya Allah mendapatkan keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pemirsa televisi yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini beda bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya. Ramadan tahun ini kita akan diperhadapkan suatu musibah yang sangat luar biasa, yang akibatnya dan efeknya bukan saja satu aspek, tapi seluruh aspek yang mampu mempengaruhi, baik aspek politik, aspek ekonomi, seluruh aspek mempengaruhi disebabkan karena musibah yang sangat luar biasa yang menimpa tahun ini adalah musibah virus corona yang melanda seluruh dunia. Seluruh pemirsa yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap musibah sebagai hamba yang beriman, mari kita hadapi, mari kita sikapi, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu musibah, salah satu ujian yang mesti kita hadapi adalah musibah namanya virus corona yang melanda sekarang. Sebagai orang yang beriman, cara menghadapi atau sikap menghadapi musibah yang melanda kita sekarang, yaitu virus corona. Salah satu di antaranya, Allah memberikan petunjuk
Allah memberikan tips, Allah memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang yang beriman, bahwa pada saat mendapatkan musibah, pada saat mendapatkan ujian, termasuk untuk menghadapi musibah virus corona, salah satu langkah dan sikap sebagai orang yang beriman untuk menghadapi musibah ini adalah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2, Allah menjelaskan di situ bahwa kita sebagai orang yang beriman pada saat mendapatkan dan ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beriman senjatanya apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah, carilah solusi, carilah jalan keluar. Bagaimana cara mencari solusi yang terbaik? Bagaimana cara mencari pertolongan Allah, terutama menghadapi virus corona tahun ini? Yang pertama kata Allah, carilah pertolonganku kata Allah lewat apa? Sabar. Yang kedua adalah lewat sholat. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda orang yang sabar? Salah satu di antaranya adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang yang sabar menghadapi musibah. Yang pertama. Yang kedua, sikap orang beriman untuk menghadapi musibah virus corona ini adalah ini, hati-hati. Jangan sekali-kali putus asa, tapi jemputlah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, karena itu adalah perbuatan kafir, sifat orang kafir, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran berbagai ayat larangan untuk berputus asa menghadapi virus corona ini. Salah satu di antaranya Allah melarang dalam ayatnya, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua, dan sesungguhnya Allah memiliki rasa pengampunan, rasa kasih sayang kepada hambanya. Jadi Allah sangat melarang berputus asa, terutama kondisi dan situasi saat sekarang ini menghadapi ujian virus corona. Maka saya pesankan kepada orang yang beriman, jangan putus asa, jemput rahmat Allah. Ingat, masih ada Tuhan kita, masih ada Allah yang sayang kepada kita. Carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pesan terakhir dari saya, untuk menghadapi virus corona ada dua ikhtiar, ada dua usaha sebagai manusia yang beriman. Yang pertama adalah ikhtiar langit, yang kedua adalah ikhtiar bumi. Yang dimaksud dengan ikhtiar langit untuk menghadapi virus corona COVID-19 ini adalah termasuk ikhtiar langit. Yang pertama adalah memperbanyak doa, yang kedua perbanyak zikir, yang ketiga adalah perbanyak tawakal. Jangan putus asa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat bulan suci Ramadan ini perbanyak doa, karena di bulan Ramadan doa-doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa diterima di bulan Ramadan. Mudah-mudahan virus ini, musibah ini cepat diangkat oleh Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat penyakit ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar bumi. Termasuk ikhtiar bumi adalah himbauan pemerintah majelis ulama, termasuk pakai masker. Itulah ikhtiar bumi, usaha di dunia.
Yang kedua adalah cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Adalah himbauan pemerintah dan majelis ulama. Mari kita dengarkan dan kita indahkan, karena itu bagian daripada ikhtiar bumi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sekali lagi, mari kita berdoa, mari kita berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyakit ini, virus corona ini mengandung berbanyak hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan cepat mengangkat musibah ini, virus corona ini, dan kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala lewat tawakal. Sekali lagi, sebagai orang beriman, jangan putus asa. Saya akhiru da'wana wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.